Nggak ada yang emosi. Lu yang jangan baperan. Pusing lu ya ngeliatin ya beda pendapat. Udah jangan baperan, caper lu. Aku sayang bunda, semoga kita berjodoh. Udah jangan halu Rizalul. Ini juga jodoh mulu nih. Udah jangan jodoh-jodohan terus yang diomongin. Pingin kawin mulu bawaannya. Udah sholat biar gak birahi terus. Sholat istighfar, ini birahi mulu. Kan Ibu, Mbak polisi udah gajian? sudah. Dibayarin lagi? Dibayarin lagi sama dia? Iya. Tadi cerita si Opan. Ih, ngapain sih dia bayar-bayar polisi? Sebel deh gue. Topan. Ya, pikir koma. Ngapain mesti bayar-bayar? Topan yang cerita. Kamu gak usah bayar-bayar polisi. Menyebalkan. Makanya aku ngomong. Gue terlalu kita perempuan serba salah, dikira sombong, takutnya dendam, takutnya benci, biarin apa maunya. Nanti kalau memang tak kabarin mami gitu Pak aku. Ya kabarin ya. Nanti bisa gitu. Pakai nasi. Kayaknya baru. Ya bener buat Mbak dari Mas. Lagi bete aku. Dari Mas Bini. Ya bener Mbak. Iya bunga. Sebel deh. Takut Ngapain sih masih bayar-bayar polisi segala? Nyebarkan. Apaan sih? minta sama doa itu Mas Bini. Arihan. Ya, Mi. Kalau makan dibuka kartu Mas Bini. Buyut ada aja. Dibuka. Ini nggak mau nih. Males udah. Udah air putih deh. Dia langsung kenyang aku. Mami, udah nyoba, Mi. Lagian polisinya itu masih mau aja gitu dibayar. Jadi kan belum tau. Terus si Topan celetuk. Udah itu gimana? Udah cair belum? Kan Anto tiba-tiba bawa gorengan. Wih, cair nih, diledekin. Hehehe, tahu aja Pak Topan. Terus berarti masih ada di dalam grup rumah? Ih. Males banget ya. Ibu gak akan pernah mau ketemu. Udah jelas. Malam. Kayaknya makna. Besok cok percopo, balik lulu langsung ke atas. Itu artinya masih sayang. Udah. Dianggap adik. Bukan, saya yang bayar polisi mantan apa doi? Mantan tunangan. Sampai sekarang. Padahal kita udah gak mau. Tisu. Sampai sekarang. Nggak ada urusan. Udah gak ada hubungan apa-apa. Ngapain sih? Udah gak ada. Udah. Ya bukan, Ma. Aku nggak mau. Enggak, aku nggak mau. Saya sendiri bohong. Rizaldi 9464. Nggak ada yang menyudutkan. Dia host. Dia udah bener di posisinya. Kamu aja yang bego ngeliatnya. Karen Delano kan sama kayak netizen yang lain, ya kan? Pertanyaan Karen Delano sama aja kayak netizen yang lain kok. Ya tinggal dijawab aja, ya. Sama kok pertanyaannya, tidak ada yang beda kok pertanyaannya. Gak ada yang salah. Kamu juga harus pinter Rizaldi 9464. Ya, pertanyaannya sama. Karen Delano tuh sama kayak netizen yang lain. Dia sudah profesional kok sebagai host. Tidak ada yang menyudutkan kok, faktanya memang seperti itu. Tidak ada yang menyudutkan. Kita wajib untuk bertanya gitu loh. Karena kan jabatan ibaratnya dokter itu kan seharusnya berdasarkan sumpah jabatan dokternya. Kan kamu udah nonton belum kamu ketua BPOM yang ngomong? Profesor Dr. Taruna. Udah jelas kan di situ kan? Nah, siapapun berhak untuk mereview. Tapi harus dilaporkan kepada pihak BPOM terlebih dahulu. Jadi meskipun dia seorang dokter, tidak punya kewajiban dan tidak boleh mengimprove sebuah produk, harus di bawah naungan BPOM
gitu ya. Bukan masalah pro SS atau apa, nggak ada pro, saya netral di sini. Bukan hanya SS aja, siapapun ya, karena di sini sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 maupun Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang perlakuan usaha wewenang yang dimiliki untuk mengatakan approval adalah cuma dari lembaga negara yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Oke? Nah, jadi wewenang yang tidak berhak dimiliki oleh siapapun walaupun dia dokter tidak memiliki wewenang. Jadi, barang siapa yang mengambil wewenang ini telah melanggar aturan dan BPOM di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Taruna Ikrar, Kepala BPOM Republik Indonesia. Oke? Udah jelas dari sini. Ya, mudah ini kan udah kalau masalah itu kan sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nanti kita akan tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Oke? So tahu ini undang-undang Fikram. Udah cair lu Fikram lah ya. Udah cair berapa lu? Diomongin yang benar kok. Ya. Gue nggak mau ikut campur kalau untuk urusan mereka, ini udah masalah persaingan bisnis, karena gue nggak ikut bisnis kayak begitu ya. Aneh ini netizen, ditanggapi malah ngegas. Iya betul Mas, ini Baim Selatan tadi ngomongin tentang Karen Delano ini dan itulah. Kita kan di negara hukum, bukan di negara rimba. Setelah ditanggepin baru ya, ngapain kau ngebacotin DP tolol? Betul banget, dia bilang gue suruh jangan ngebanyak ngebacot. Ngapain lu ngebacotin gue? Kalau lu ngebacotin gue, giliran gue jawab lu kayak begitu. Ini persaingan bisnis dan gue nggak ada bisnis sama mereka. Ya, saya nggak bisnis sama mereka. Saya nggak mau ikut-ikutan, itu bisnis mereka. Jadi ini tergantung motivasi. Kalau motivasi dokter itu sendiri, kalau BPOM sendiri kan sudah tegas, karena BPOM pasti ingin melindungi rakyat dan ingin melindungi pembuka usaha. Ya, industri. Jadi kita pengen industri ini melakukan, misalkan industri ini ingin melakukan sebuah persaingan, ya itu semuanya ada badan pengawas. Kita itu negara hukum, nggak boleh sembarangan asal nge-review tiba-tiba mempublish, nggak bisa ya. Nanti tatanan hukum yang berlaku di Indonesia percuma dong. Kita itu negara pemerintahan, negara Republik Indonesia. Nah, jadi segala sesuatunya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kecuali di Indonesia tidak ada hukum peraturan atau hukum pemerintahan, ya terserah kamu gitu. Jangan huru hara, sukanya kok ribut. Yang dokter sama dokter berantem. Sesama dokter, sesama sejawat harusnya bisa menunjukkan, katanya edukasi, harusnya bisa menunjukkan yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai membuat huru hara. Gimana nih caranya? Edukasi yang baik banyak caranya kok. Nggak harus dengan huru hara. Ya, caranya gimana? Ada prosedurnya. Gitu ya. Melindungi, tapi kan harus jujur juga jadi owner. Apanya melindungi, harus jujur juga jadi owner. Ya, ini kan kalau kasus itu kan udah diserahkan kepada BPOM. Buktinya kan BPOM sudah, yang pabrik apa itulah kan udah ditangkap dan yang lain-lain. Ya. Jadi semuanya udah kita serahkan, jangan pusing-pusing. Kalian segala sesuatu itu sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Ini sudah pada turun tangan semua, bukan hanya BPOM saja. Supaya negara Indonesia ini negara perdamaian. Jangan jadi dajjal gitu semuanya. Ya, udah jelas, masih kurang apa lagi? Jadi kalau misalkan tujuannya edukasi itu bisa, bukan hubungan dengan kepentingan bisnis. Kalau udah edukasi antar dokter ini kan udah disumpah dari awal. Dari awal tuh dokter tuh udah disumpah. Bagaimana dokter itu udah disumpah? Berdasarkan keilmuannya, dia mengayomi tugasnya, mengayomi pasien untuk bagaimana mengedukasi pasiennya untuk memberikan pandangan. Ini produk yang berbahaya, begini, begitu. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi tidak bisa atau tidak boleh mempublish. Jadi kalau tujuannya edukasi, ya kita senang gitu. Tapi tidak untuk mempublish. Mempublishnya itu harus izin dulu, lapor dulu kepada pihak BPOM gitu. Nggak asal tiba-tiba langsung bikin konten bar. Nggak bisa kayak begitu guys ya. Kalau aku pribadi, aku sih setuju kalau BPOM ngomong kayak begitu. Jadi ya balik lagi ya, kalau misalkan kita mengikuti peraturan pemerintah, aku baca lagi nih karena aku nggak hafal nih ya. Pemerintah nomor 24. Nah, itu tulis tuh. Pemerintah nomor 24 tahun 2024 maupun Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017, Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017, kemudian Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang perlakuan usaha. Wewenang itu yang dimiliki untuk mengatakan approve adalah cuma lembaga negara yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
Nah, wewenang yang tidak berhak dimiliki oleh siapapun, walaupun meskipun dia dokter tidak memiliki wewenang untuk itu. Jadi, dengan demikian barang siapa yang mengambil wewenang ini telah melanggar aturan dan BPOM di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Taruna Ikrar, Kepala BPOM Republik Indonesia. Dah, sampai belajar gue, ya. Itu sudah pernah saya bahas di tahun 2021 di podcast saya. Waktu itu saya mendatangkan para dokter-dokter, dan itu bukan dokter kecantikan, dokter SPKK yang saya datangin semua. Yang saya kumpulin di podcast saya YouTube, ya. BPOM juga kecolongan, enggak juga. Kalau misalkan ngomong BPOM, kalian itu yang kalian lihat itu, ya guys. Kalian bilang BPOM tidak bekerja. BPOM tuh bekerja, cuma masyarakat itu males melihat rilis produk-produk atau obat-obatan yang boleh dikonsumsi atau tidak boleh dikonsumsi. Makanya tugasnya influencer itu, lihat itu kalau nggak setiap 2 minggu, kalau nggak setiap bulan, itu selalu BPOM itu mengeluarkan rilis sebuah produk makanan ataupun obat-obatan yang aman atau tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat. Bagaimana caranya kita sebagai masyarakat untuk membantu BPOM? Caranya kita sebagai panjang tangan BPOM untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa produk ini, nah itu tidak aman, produk ini itu tidak aman, produk ini itu tidak aman, itu yang benar. Nah, ya. Gitu loh, biar kalian tuh paham. Jangan bilang BPOM tidak bekerja. BPOM tuh bekerja sangat maksimal. Gitu. Hanya oknum-oknum aja yang nggak ngerti. Makanya setiap masyarakat Indonesia tuh jangan pernah yang namanya males untuk membaca. Dibuka itu rilis-rilisnya setiap berapa minggu sekali atau setiap berapa bulan sekali. Itu BPOM, cuma bedanya BPOM itu nggak huru-hara gitu loh. Ada prosedurnya. Ya, betul halnya polisi, banyak polisi tapi tetap ada yang nakal kok. Nah, seperti itu. Nggak semua BPOM, nggak semua oknum BPOM itu bandel gitu. Ada yang profesional ya. Kita lihat nanti ini di bawah kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar sebagai kepala BPOM, kita lihat nanti ya. Ini udah jam berapa? 23.51. Kalian bahas itu, mau nggak mau kan saya jawab gitu loh. Jangan seperti itu. Nah, kalau tujuannya edukasi bisa, bukan hubungannya dengan kepentingan bisnis, kepentingan untuk menjual, bukan hubungannya dengan persaingan usaha. Tapi kalau keinginannya untuk mengedukasi dan mereview, maka hasil labnya ya temuan para dokter ya harus dilaporkan ke BPOM. Nggak bisa tiba-tiba kalian langsung bikin konten, langsung ditunjukin, nggak bisa. Sudah ada aturannya, itu sudah ada undang-undangnya. Ngerti? Bukan belain ini, bukan belain itu. Kita itu negara hukum, bukan negara rimba. Makanya nonton berita, nonton lagi apa lagi yang bermanfaat. Jangan nontonin gosip. Kalau kamu nontonin gosip, yang kamu lihat komenan-komenan itu kan banyak orang sekarang yang bekerja sebagai buzzer. Itu menggiring opini karena ingin merusak perpecahan Indonesia, masyarakat Indonesia. Ini aja antar dokter yang harusnya bisa mengedukasi dengan perdamaian jadi perpecahan belah. Ya kan? Gitu. Nanti yang ada malah kita ngelihatnya jadi pusing. Dokter-dokter berantem, influencer sesama influencer berantem. Ini berantem jadi kayak apa ya? PNS Nadia, kamu tuh nggak ngelihatnya yang sekarang, ngelihatnya yang udah konten-konten udah keluar. Dulu pernah dibahas, itu pernah terjadi di Dr. Richard. Dr. Richard, kamu masih inget nggak? Dulu kalian juga menyanjung-nyanjung Dr. Richard kan? Iya atau enggak? Kalian menyanjung-nyanjung Dr. Richard kan, yang pada akhirnya Dr. Richard juga berbisnis tentang krem-kremnya dia. Kalau kita itu ngikuti peraturan pemerintah aja, kita itu negara Indonesia. Kalau kalian nggak percaya sama BPOM, nggak percaya sama polisi, jangan tinggal di negara Indonesia. Gitu. Negara Indonesia di sini di bawah pemerintahan. Ada pemerintah, ada polisi. Kalau ada polisi, kamu merasa ada polisi, ada BPOM. BPOM itu sebagai siapa? Gitu. Nah, kalau kamu melihat BPOM itu tidak bertanggung jawab atau tidak melindungi konsumen atau tidak melindungi masyarakat, terus BPOM sebagai apa? BPOM sendiri itu udah pasti ingin melindungi rakyat, ingin melindungi pembuka usaha, industri juga, gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ibaratnya cuma asal modal ngomong doang, ya susah. Bener kakak, wajib percaya sama BPOM dalam produk. Wajib lah. Lo kalau nggak percaya, terus gimana? Huru hara yang ada. Ini negara hukum. Kalau kamu nggak percaya sama polisi, kalian main hakim sendiri. Gebukin orang, bunuh orang.
Makanya dalangnya ini harus dapat akibatnya gitu loh. Terus konsumen gimana? Loh, kan sudah jelas di situ konsumen. Konsumennya jelas dilindungi lah oleh BPOM. Kan di sini BPOM melindungi masyarakat. Emang konsumen bukan masyarakat? Pertanyaannya. Kan masyarakat. Apalagi di sini udah jelas bahwa ada undang-undangnya. Kamu gimana pertanyaannya? Tapi ada caranya. Tidak ada larangan loh untuk dokter, influencer ataupun siapapun itu untuk mereview sebuah produk. Tapi hasil labnya, awal langkahnya itu harus diserahkan kepada pihak BPOM. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi huru-hara. Kalau kamu ngomong tentang perlindungan konsumen, bagaimana perlindungan industri? Bagaimana perlindungan bagi mereka pedagang? Kan kita bisa tahu hasil labnya itu dari produk apa. Ngecek ke lab itu bukan satu produk loh. Kalau misalkan kamu beli krem 1000 piece, kamu tuh harus ngeceknya 10 piece produk. Nah, ini masalahnya bukan dokter, pembisnis. Kita nggak ngomongin dokter, pembisnis. Ini persaingan bisnis. Saya nggak ikut-ikutan bisnis sama mereka. Sok tahu. Zal underscore 169, tunjukin dulu muka kamu. Baru kamu bisa ngomong. Kalau nggak tahu muka kamu, saya susah ngomongnya. Ya, ini yang ngomong undang-undang kok. Sok tahu. Lah, yang lindungi konsumen lawang produknya mahal banget tapi nggak sesuai isi kan lucu. Nah, itu dilaporkan kepada pihak BPOM netizen. Jadi orang ngomong bolak-balik kagak direken ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kayak gini nih contohnya nih. Ya Allah. Masih gak paham-paham omongan Ibu Wong. Astagfirullahaladzim. Zal. Turu Zal, ngombe Zal. Sayang fevernya sedikit nggak apa-apa. Dari dulu fever saya segini. Yang penting job saya banyak. Kalau saya lagi nyanyi di depan umum banyak yang nonton saya. Harganya ratusan juta, alhamdulillah gitu ya. Lapor BPOM lambat prosesnya. Di situ sudah jelas bahwa Profesor Dr. Taruna Ikrar kan sekarang kan yang menjabat kan beliau kan. Kalau dulu kan beda, 24 jam kamu akan ditangani. Makanya orang yang bekerja di pemerintahan, baik itu polisi, baik itu BPOM, kalau misalkan ada masalah atau yang bermasalah itu pasti oknum. Berarti kan nggak semua. Nah, kayak gitu. Ya, bukan ranah mami bahas yang lain. Ini tetap ranah kita. Kita kan juga sebagai influencer. Saya juga sebagai public figure harus bisa, jangan sampai buzzer-buzzer ini menggiring opini dan mengiyakan tentang huru-hara dan menormalkan huru-hara yang terjadi. Kita itu negara Indonesia, negara hukum, bukan negara rimba, bukan hukum rimba di sini. Nggak bisa, ada aturannya. Kasarnya kamu mau ketemu sama orang, mau masuk ke rumah orang, kamu permisi dulu. Itu rumahnya siapa, ketok-ketok pintu, tok. Ini rumahnya siapa? Nggak asal kamu masuk. Nggak bisa. Nah, begitu pun juga sama. Jikalau kamu ibaratnya di dunia perdagangan ada sesuatu hal yang kayaknya ini merugikan masyarakat, lapor. Misalkan itu perdagangan. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, oke lah, karena memang saya nggak ikutan bisnis sama mereka, kita ngomong tentang keseharian kita aja. Kalau misalkan rumah kamu dimalingin atau kamu mendapatkan penganiayaan di luar, dibegal, kamu mau lapor siapa? Lapor polisi kan? Nah, seperti itu, ada aturannya. Nggak bisa kamu langsung polisi nangani. Nah, nggak bisa kamu tiba-tiba ujruk-ujruk, tiba-tiba siapa yang maling, siapa perampoknya, itu langsung kamu babat perampoknya, langsung kamu bunuh perampoknya atau ini. Nggak bisa kayak gitulah. Kenapa Anthony baru masuk ya, baru kenal sama Dewi Persik ya, kenapa kok kamu pusing? Kenapa dengan viewer saya kok kamu yang pusing, Anthony? Terus kenapa? Yang nonton saya ini orang-orang asli, bukan orang yang buzzer tuh paling kena 1, 2 gitu. Buzzer pengangguran out, iya. Yang nonton saya itu orang-orang asli, orang-orang yang berduit. Makanya Dewi Persik jobnya kan alhamdulillah kan. Karena orang yang bener-bener the have gitu, bukan buzzer bayaran 2.000 ya kan per kalimat, 2.000 bukan. Mami sayang, konsumen boleh mereview produk sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU-PK, tapi harus mereview dengan jujur sesuai etika bisnis yang baik. Ya, itu setuju. Setuju. Rahmawati, sejak kapan saya takut sama jengger bekantan? Gak usah ngomong kamu siap. Detik ini juga ayo, mau kemana? Tempat polisi lebih bagus. Hitam di atas
Putih jangan banyak nantangin mulu dari kemarin. Saya nggak pernah takut sama Jeger Bekantan. Kan udah bilang saya. Nggak usah pakai fake account. Kamu mendingan pakai beneran. Nggak usah takut kayak bekantanmu tuh. Nggak usah pakai fake account kamu. Coba kamu nggak usah dikunci-kunci. Coba kamu liatin wujudmu. Berani kamu? Nggak berani lah. Orang modalnya kamu bacot, kayak tong kosong nyaring bunyinya. Babu aja banyakan ngoceh kamu. Coba pakai akun yang bener. Aku aja pakai akun yang bener loh. Nggak ada aku pakai akun bener. Ngomong bener nih. Kok emosi mi? Nggak emosi. Emosiku beda di sini. Kalau aku emosi aku nggak bisa detail ngomongnya. Coba, ingin lihat kayak apa sih mukanya? Coba kayak gimana mukanya sih? Coba live bareng coba. Aku cuma nanya mami saya, aku idola ya. Gak usah mancing-mancing. Kalau kamu memang berani banget gitu. Saya nggak pernah punya mau masalah sama orang. Saya nggak pernah takut. Nggak ada yang saya takut-takutin. Apalagi nih, apa yang saya omongin, ya memang saya negara Indonesia, saya warga Indonesia yang tinggal di Indonesia. Saya harus mentaati hukum yang berlaku. Ya, saya nggak pernah takut, ingat itu. Karena saya tinggal di Indonesia. Kalau kamu nggak percaya sama pemerintahan Indonesia, ya kamu pindah. Jangan di Indonesia gitu aja. Kok repot kamu marahin orang yang beda pendapat sama kamu. Jadi aku harus sama gitu, kayak bekantan berjengger gitu. Ya kan enggak. Mami ngeganggu live enggak. Mami aku lagi ngomel gini, mami aku tidur. Omelan aku tuh enak, bisa bikin orang tidur. Buzzer kepanasan. Kan memang tugasnya mereka kan menggiring opini. Tugasnya mereka itu menggiring opini. Ya. Jadi kalau misalkan saya tidak sependapat dengan Jeger Bekantan, bukan berarti itu buzzernya nyerang saya. Nggak nyerang-nyerang host pagi-pagi ambiar. Jadi kita harus nurut gitu dengan pendapatmu. Berarti bodoh. Kita punya pendapat. Presiden aja bilang siapapun berhak untuk berpendapat kok. Yang penting selama memang masih dalam koridor adab, punya adab, sopan santun, siapapun boleh. Berarti selama ini huru-hara yang terjadi karena salah proses eksekusi dari beberapa pihak bersangkutan. Berharap huru-hara ini segera selesai dengan baik. Amin. Itu harapan kita. Biar kita nggak dipertontonkan dengan huru-hara yang nggak jelas. Yang ujung-ujungnya bukan, ya kalau versi aku sih ini, wah ini bukan edukasi lagi, ini udah persaingan bisnis. Versi aku ya. Jangan ini buzzer ya. Itu. Kamu jangan macam-macam buzzer. Kamu aku comot, bosmu nggak akan bisa bantuin kamu. Ini kayak sini. Coba Rizaldi 9464. Coba kamu saya ajakin live bareng Rizaldi. Saya tahu kamu siapa kamu. Coba Rizaldi. Jangan hilang kamu. Rizaldi. Coba. Ini saya ajakin kamu nih. Saya ajakin kamu live nih. Rizaldi 9464. Ayo. Mana nih? Rizaldi. Ayo, saya ajakin kamu live. Ayo, sini. Ini bolak-balik nih saya ingin kamu. Saya nggak main-main ya sama kamu. Ayo. Nih babunya Bekantan nih kayaknya nih. Ayo. Soalnya sama. Kata-katanya itu sama semuanya. Nah, biasanya kalau buzzer tuh kayak gitu. Ayo, coba. Ayo, coba. Ayo. Lah, itu kan enable to join. Apa kamu? Sama kayak bos kamu. Cuman modalnya itu tong kosong nyaring bunyinya doang. Ini dari tadi si Rizaldi tuh tak ajakin sama aku tuh. Buzzer Busy Ketumbar, Rizali Boti ini. Ku ajakin dari tadi di live. Ku pencet-pencet sama dia. Unable to join. Kicep, kamu itu cuma modal bacot. Sama kayak Bekantan. Lu sama macem-macem lu sama gue. Lu pikir cuma Bekantan aja yang nekat. Hah? Gak usah aneh-aneh.
Liatin mukanya kalau memang lu berani sama gue. Babu si jengger bekantan ini masuk-masuk ke sini. Kalau gue beda pendapat sama lu, nggak usah merong-merong dong lu. Jangan. Oh ini juga Jin underscore Kiki 46. Nggak ada yang emosi. Lu yang jangan baperan. Pusing lu ya. Ngeliatin ya. Beda pendapat. Udah jangan baperan. Caper lu. Aku sayang bunda. Semoga kita berjodoh. Udah jangan halu Rizalul. Ini juga jodoh mulu nih. Udah jangan jodoh-jodohan terus yang diomongin. Pingin kawin mulu bawaannya. Udah. Sholat. Biar gak birahi terus. Sholat. Istighfar. Ini birahi mulu. Maaf nih. Maaf. Sholat. Ambil wudhu. Biar gak otaknya itu birahi terus. Bawaannya pingin kawin mulu. Kalau kamu pengen bawaannya pingin kawin, ambil air keras. Masukin di situ burungnya. Udah. Enak udah. Kalau enggak kasih balsem burungnya. Kan kalau misalkan pelecehan seksual yang terjadi itu kan mereka kan pastinya kan sembuh kan, nanti mereka nggak birahi lagi. Mau balsem, mau aku beliin balsem atau kayak gimana? Kasih balsem, kasih burung perkutut pakai balsem, udah. Jadi kamu nanti nggak bakalan minta kawin-kawin lagi. Astagfirullah. Ini juga nih si setan nih, si Puput Susanti nih. Coba kayak apa sih? Coba lu ngomong sama gue, video call sama gue, Puput Susanti 088, terus ngomong sama gue coba. Mau tahu gue. Tuh kan di decline. Males banget sih. Lah. Ayo coba Puput Susanti 008, gue ajakin lo bareng sama gue nih. Yuk, coba. Ayo. Yuk, Puput Susanti 008 di decline lagi. Ayo coba lagi di decline, jangan di decline, angkat. Gue mau tahu. Coba lah di decline lagi. Aduh, kamu tuh memang cuman modal bacot doang orang-orang kayak gini nih. Harusnya seneng kan video callan sama gue ya kan? Ani-ani ini pada masuk nih, Ani-ani, LC pada masuk. Soras 008 coba cek. Ani-ani Koci sama LC pada masuk banyak banget. Giliran diajakin live, hilang. Saras kali 008. Pahlawan dong, pahlawan perempuan dong. Eke dong. Terus karo aku live mi kurang menantang sayang. Yang menantang gitu loh. Pada cemen semua, diajakin live, decline. Kalau nggak enable to join, hilang lagi decline, enable to join. Padahal asik kan live sama gue ya. Jarang-jarang lo aku ngajakin live bareng. Jujur sejak penonton Kak Dewi, pemikiran bahwa Bepom sudah bekerja dengan baik, yang perlu di tag-tagin kan di sini mereview produk skincare tuh boleh, tapi aturan sesuai. Jujur sejak nonton Kak Dewi jadi terbuka sih pikiran bahwa Bepom sudah bekerja dengan baik. Yang perlu di tag-tag, yang perlu dititik tekankan di sini mereview produk skincare itu boleh, tapi aturannya sesuai hukum Indonesia. Iya. Dan siapapun itu, meskipun dia dokter, itu tidak boleh, ada undang-undangnya untuk meng-approve. Nah, itu meng-approve pakai produk atau tidak, produk itu approve atau tidak, itu nggak boleh selain Bepom. Itu guys ya. Jadi di sini yang mengambil wewenang itu hanya Bepom gitu sayangku. Pinter, kalau aku sih nggak mau dibilang pinter, cerdas. Kalau pinter tuh takutnya pinter ngibulin, pinter nipu takutnya. Tapi kalau cerdas, nah itu yang kita butuhin. Hidung kayak janda kudana. Apa itu janda kudana? Manuk, mbak manuk. Manuk siapa? Manuk kutilang mas. Manuk siapa mas? Katanya digergaji tak manuk mas. Manuk siapa? Sejak kasus saya udah karena tanpa oh iya sudah biarkanlah kalau itu ya kan sudah saling lapor kalau itu ke pihak yang berwajib, ya udah itu bukan urusan kita guys,
Kalau udah bermasalah gitu mereka berantem itu bukan urusan, itu udah urusan ke pihak kepolisian. Kan udah ditangani pihak polisi toh. Udah ditangani pihak polisi. Mami jangan bahas masalah skincare. Yang aku bahas umum kok. Ini edukasi, bukan masalah orang. Yang aku bahas umum. Kenapa harus ngamuk? Manunya minta dijepit pintu, manunya minta dibalsemin. Kalau enggak, manunya minta diinjek. Kalau enggak, di kayak sosis gitu. Tok 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 tok. Ini pisau, ini manuk. Kasih sosis. Tok, 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 tok. Kasih ayam. Kasih makan ayam. Kasih makan ayam. Yoyo kenapa Yoyo? Yoyo pengen ditusbol Yoyo. Bukan sini akunnya Yoyo. Yoyo pengen ditusbol. Hah? Yoyo pengen ditusbol Yoyo. Diulek. Enggak digoreng. Kan sosis. Digoreng aja enak. Mau goreng setengah matang atau goreng yang matang banget gitu. Bahas skincare rutin mami aja. Aduh aku belum bersihin muka. Aku belum pakai skincare juga. Tusbol ada-ada aja. Iya kan soalnya ada yang manggil tuh gitu. Ngakak, ya ngakak aja lah guys, kalian guys. Biar awet muda guys. Ngakak biar awet muda. Ayam jantan Krata Kusuma. Apa itu? Endok ceplok siji Mbak Yu. Enggak, endoke dipenyek gini. Ya apa? Endok loro dingin no, dikruwel. Ya apa? Jenengan tosok ditusbol. Enggak lah aku normal kan kon yo, sing gak normal yo. Kan kon nyeluk wong gak normal, berarti kan kon gak normal yo. Yo. Yo dotre. Kan kon yo. Jelas-jelas ning kene sing live normal, seneng wong lanang. Lah kon kok goleki wong lanang kan berarti kon gak normal yo. Yo, kepengin ditusbol yo. Ya apa sih yo iki? Digencet, digergaji, gak normal Yoyo, Yoyo bener iku gak normal jenenge Yoyo iku. Si Yoyo selete lagi gak normal, lagi pingin dicangkul. Piye Yoyo, lek nyeluk wong wedok sik lumrah Yoyo, blok Yoyo, iki sing digoleki wong lanang kan berarti Yoyo selete kepingin ditusbol. Baseri, cengger, gagas, caper. Iya bener paling. Maklum sendiri di kamar saya. Apa di kamar sendiri? Orang aku sama mamiku tidurnya kok. Yoyo selete ambeyan yo kaken. Kaken makane ben waras langsung kayak cangkul yo. Kalau enggak iku yo enggak gergaji langsung krek ngono yo. Yoyo homo cuk. Iya bener banget. Iya ya dobol. Rocky Ganrang Dewi iki pembahasan kok ambek silit-sirek. Soalnya itu digoleki iku. Astagfirullahaladzim. Muhammad Bintang Gilani Ember. Iya ya selete meleding. Iya selete mok-kermokan. Aceh. Apa Mbak Maulida? Kak turu tarik, turu ore isone komen di palipul paling pengen disodom. Iyo. Heran wong ya. Kok ngerti sampean Mas? Iya mulai mau nyeluk iku terus nyeluk iku kan berarti kan kepingin ditusbol, kermian nih usilete. Yo. Ndi yo ilang yo. Ah, kermian ngon yo. Yo. Kermian ngon yo. Ya Allah. Mami istirahat. Kak iya sayang aku tuh sudah tidur dari tadi wis pakai turu aku. Mami ketawanya ngakak. Enggak soalnya ono sing kermian mlebu nang kene. Mulai mau gara-gara Yoyo aku ngakak nih.
Astagfirullahaladzim, cuk mamiku ngomong bahasa Jawa. Iya apa? Soalnya kan sing yoyo aku wong Jawa. Tadi aku kitasan akhirnya ngomong Jawa. Yoyo selite but embuten yoyo. Ya ampun. Gak jadi bikin mie goreng, udah bikin. Yoyo ngilang, yoyo. Yoyo iku yoyo dotre untukmu aja tanya. Iku yoyo dotre iku rek wonge rek. Lagi kermian golek iku rek. Yoyo korban ta yo. Yoyo korban takon yo. Kok golek iku yo. Ya, kacau. Pancang ndas ojo ngamuk yo dotre ojo ngamuk. Sabar yo. Mosok cuman di ngono ae kon ngamuk yo. Aku gak ngamuk lho yo. Yo kena mental yo ngamuk yo ojo ngamuk. Lek mlebu nang kene iku ojo ngamuk yo lek dibales yo. Yo yo ngamuk. Yo ngamuk, yo tantrum. Ojo nesu-nesu yo. Cok nesu-nesu yo. Oh ya ampun, cok baper yo. Mlebu-mlebu nang kene ngajak ibu canda kan yo. Jenenge guyonan yo. Ya ampun, yo. Iki balesi komenan deterjen, Mbak. Yo cok ngamuk lek balesi komenan deterjen, santai yo. Libur kan yo. Aki ngombe obat cacing sih yo. Ben waras yo, ben gak goleki boti terus yo. Ben goleki wong wedok ngono lho yo. Mesti goleki boti yo. Yo opo sih yo iki. Yo siapa itu barusan namanya Yoyo. Yoyo lagi viral yo. Sampai balesin netizen tantrum yo. Mami terhibur karena yoyo emberlah cok ngamuk yo. Kan yoyo sing bahas sodom, giliran tak bales ngebahasin sodom mbek wong-wong ngamuk tantrum. Bosen sih bentuknya ngono-ngono. Bosen bentuknya ngono-ngono. Oh, dadi kon pantesan kon golek boti. Kermian yo. Ngombe yo coba cacing yo. Ben gak kermian yo. Selete yo. Ibu selama ini netizen Indonesia kurang literasi, jadi cepat terbawa emosi hanya karena kata-kata dari pihak tertentu tanpa mengkaji terlebih dahulu undang-undangnya. Jadi dengan mudah digiring ke opini yang salah. Iya, kasihan Mbak Indah Permatasari. Ya itulah kurangnya edukasi kali ya, kurangnya edukasi dan males gitu. Rondo tindak pundi Mbak Dewi badhe pin rondo kempleng niki Mas isone rondo kempleng